Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa malam hari ini dalam Rehat, Renungan Harian Toraja dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati saudara-saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu. Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Marilah kita berdoa sebelum kita bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kepadamu Tuhan. Kami syukuri kehidupan ini dan semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sungguh sadar bahwa Engkau tidak layak, kami tidak layak kepadamu Tuhan. Namun karena Engkau mengasihi kami, maka anugerah itu pun Engkau anugerahkan bagi kami. Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon pimpinan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu itu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan
Apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, setiap orang tentu tidak dilahirkan dengan begitu saja ke dalam dunia ini. Setiap orang dilahirkan ke dalam dunia ini dalam ketetapan, dalam kehendak dan rancangan Tuhan, tentu dengan maksud tertentu. Semua orang tentu dirancangkan hal-hal yang baik oleh Tuhan. Dan tentu rancangan itu tidak akan sama satu orang dengan orang yang lain. Malam hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan. Bagaimana Allah merancangkan Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bahkan sebelum ia ditenun di dalam rahim ibunya, Tuhan telah menetapkan dia untuk menjadi seorang nabi. Tetapi kalau kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, ketika Tuhan berbicara tentang hal itu kepada Yeremia, sepertinya Yeremia menolak dengan halus ketetapan dan rancangan Tuhan itu. Saudara-saudara, apakah Tuhan mengubah? Atau apakah Tuhan berhenti di situ saja? Tidak, saudara-saudara. Ketetapan Tuhannya ketetapan yang tidak pernah ia ubah. Ketika dia sudah menetapkan, baik itu menyangkut seseorang atau apapun yang ada di dalam dunia ini, termasuk hidup saudara. Tuhan telah menetapkan Yeremia untuk menjadi seorang nabi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia diteguhkan dengan firman-Nya untuk tidak takut dan ragu menyampaikan apapun dalam tugas dan rancangannya menjadi seorang nabi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita memperoleh pengertian bahwa siapapun kita, ada maksud Tuhan yang ingin Ia wujudkan dalam kehidupan kita. Hanya saja saudara-saudara, seringkali kita terlalu beralasan, dan mungkin itu manusiawi. Tetapi saudara-saudara, dari renungan firman Tuhan pada malam hari ini, siapapun kita, tentu ada rancangan-rancangan Tuhan yang hendak diwujud nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, milikilah kepekaan terhadap suara Tuhan yang datang kepada saudara untuk meyakinkan dalam hal apa Ia merancang hidup kita untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Tuhan memberkati.
Kudus, jiwa dan ragaku menjadi milik-Mu. Alangkah indahnya kasih setia-Mu, hatiku yang sembuh sungguh jadi teduh. Mari kita berdoa. Benarlah ya Tuhan firman-Mu, bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, bahwa Engkau merancangkan yang terbaik bagi kami. Bahkan Engkau berkenan merancangkan kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menguatkan dan meneguhkan kami, bahwa kami Engkau tetapkan untuk menjadi alat di kerajaan-Mu. Berikan kepada kami Tuhan kepekaan terhadap suara-Mu, untuk meyakinkan kami bahwa Engkau menciptakan kami dengan maksud-maksud yang terbaik. Tuhan, malam hari ini kami berdoa, lindungi kami semua. Mohon pengasihan-Mu Tuhan bagi kami yang sekarang ini sedang berjalan dalam pergumulan hidup, yang kesulitan ekonomi, yang sedang sakit, yang sedang berduka, yang sedang mengalami tekanan psikologis dalam hidupnya, diperlakukan dengan sewenang-wenang, dianiaya. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Berdoa bersama dengan seluruh warga jemaat yang menaruh pengharapan kepadamu. Pengharapan dikaruniai keturunan, pengharapan dikaruniai pasangan hidup, pengharapan untuk sukses dan berhasil dalam usaha, juga studi. Kami percaya jika Tuhan berkenan, harapan-harapan itu akan diwujud nyatakan. Jadikan kami pribadi yang setia dalam doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Tuhan, kami berdoa bersama dengan warga jemaat yang mengucap syukur. Oleh karena mereka merasakan berkat pengasihan-Mu Tuhan, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dan juga oleh karena pertambahan usia yang mereka alami. Kami berdoa bersama dengan Sampai 1 Aldi Pratama, Ams Romario Pirade, Yusmika Desi Limbong, dan Cerilan, dan Christian Boro. Biarlah dengan pertambahan usia ini, mereka semakin dewasa dalam iman kepadamu Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lindungi Tuhan. Berdoa untuk korban pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab di Sulawesi Tengah. Kiranya keluarga mereka dikuatkan. Kami berdoa, biarlah api Injil-Mu terus berkobar dan menyala-nyala, karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi ketika firman-Mu akan diberitakan. Tuhan, berilah kesadaran, ketuklah hati mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji itu, agar supaya mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kasihani mereka Tuhan. Mereka sedang sesat dalam pikiran, mereka sedang sesat dalam tindakan. Oleh karena itu, kami mohon ketuk pintu hati mereka untuk kembali kepada
jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan di tengah jemaat, berdoa untuk majelis gereja, pengurus OIG, bahkan warga jemaat yang sekarang ini terus berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Lindungi dan jauhkanlah kami Tuhan dari mara bahaya ini. Jika kami istirahat malam hari ini, mohon pengasihan-Mu. Jauhlah kiranya kami dari roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya, dan kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Nun di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu. Selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Demikianlah rehat renungan harian Toraya dan doa malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.